Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 yang beranggotakan saya sendiri Adelia Devianti, lalu ada Faiz Agil, ada Muhammad Jawar, dan Mulyadi Saprianto. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan program apa yang telah kami buat. Program yang kami buat adalah program sebuah kasir di toko alat tulis, yang dimana ada produk, kategori, dan transaksi. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, oke. Jadi lanjut sini saya ingin menjelaskan program apa, mendemokan program apa yang kami buat. Nah, di sini ada toko alat tulis. Untuk loginnya itu kita menggunakan nomor handphone dan juga password. Bisa aja langsung login. Ini. Oke. Nah, di sini udah masuk ya. Berandanya itu ada tentang penggunanya itu identitas penggunanya, seperti nama pengguna, alamat serta nomor handphonenya. Nah, terus di sini kita juga ada fitur pertama-tama ada produk. Nah, di produk ini kita fungsinya untuk menampilkan produk-produk yang ada ya. Jadi contohnya di sini ada 3B, ada 4C, terus ini 3B, ini 4B, yang kategorinya pensil sama coba. Nah, terus juga di sini ada tambah produk, untuk tambahin produknya. Sebagai contoh misalnya S, terus harganya 9.000, deskripsinya ini, terus contoh stoknya 2. Nah, terus kita juga bisa milih kategorinya, coba produk. Itu bakal dimasukin ke database. Nah, terus ini misalnya kita edit. Jadi misalnya kita ganti ke AS3, misalnya kita ganti ke AS3 di sini, misal di update produk. Dan itu juga ada soft delete. Ini soft delete buat masukin ke ini ya, keranjang sampahnya. Tuh, AS3. Nah, terus juga bisa di restore. Itu untuk mengembalikan dari tempat sampahnya. Nah, terus juga ada hard delete itu untuk ngedelete-nya. Ngedelete permanen. Contohnya di delete permanen untuk makan ini. Nah, terus bisa lanjut masuk ke selanjutnya ada juga fitur menambahkan kategori ya di sini. Kurang lebih sama-sama seperti produk, ada CRUD-nya, ada juga soft delete-nya. Oh iya, tadi juga bisa search ya. Di produk juga bisa search. Misalnya pensil gitu. Coba. Oke. Desainnya kurang lebih sama sih buat tambahin kategori. Terus sama. Cuman beda ini cuma nama kategori. Terus juga balik ke tempat sampah. Ini tempat sampah buat melihat yang udah di soft delete ya tadi. Nah, terus mungkin bisa lanjut ke selanjutnya itu transaksi. Di sini transaksi juga kurang lebih sama seperti ini ya. Mungkin nggak ada soft delete aja ya. Eh, bisa ditambahkan transaksi gitu. Ini bisa milih tanggal yang sesuai. Produknya apa sama usernya yang masukin transaksinya. Terus bisa dimasukin. Sini muncul. Nah, terus juga yang terakhir ini bisa lookup juga. Mungkin sekian demo dari kami. Bisa dilanjut ke penjelasan source code. Oke, mungkin masuk aja langsung ke source code-nya. Di sini mungkin mulai dari controller dulu. Di controller ini ada kurang lebih ada 3 bagian utama yang mengatasi tentang produk, kategori, dan bisa di kategori dulu. Di kategori ini ada function index, dia gunanya data-data yang ada di database kategoris yang dimana ada kata kunci istilah sama dengan zero. Dia hanya nampilin data yang ada di database ketika delete-nya zero atau tidak tersoft delete. Kemudian ada function create. Di function create ini adalah ketika kita ingin menambahkan, dia akan menuju ke halaman kategoris. Kemudian ada function store. Di function store ini kita bakalan mendapatkan input dari halaman
catatan kategori, kemudian bakal di-storein ke database sesuai dengan rutenya. Dan kalau sudah berhasil akan kembali ke rute indeksnya. Ada edit. Nah, di function edit ini adalah kita menuju ke halaman karena kita akan ngedit si datanya. Kemudian ada function update. Update ini berisi dia bakalan menerima input dari elemen edit yang kemudian akan mengubah atau mengupdate pada database-nya. Kemudian ada function destroy. Di destroy ini adalah function untuk menghapus secara permanen data dari database sesuai dengan di mana ID kategori tersebut di delete. Selanjutnya ada function soft delete. Di function soft delete ini adalah fungsi untuk soft delete. Jadi dia tidak terhapus secara permanen dan akan dilempar ke tempat sampah. Nah, logikanya sendiri adalah ketika ID dari datanya ingin di soft delete, maka dia bakal ngubah atribut bernama isDelete menjadi 1 supaya dia terkategorikan dalam kategori soft delete. Kemudian ada function restore. Function restore ini adalah kebalikan dari soft delete. Dia mengubah dari isDelete 1 menjadi isDelete 0 yang menandakan dia tidak soft delete. Kemudian ada function trash. Function trash ini adalah function untuk halaman dari tempat sampah. Dia bakal nampilin data-data yang soft delete, yaitu menampilkan data yang ada atribut isDelete sama dengan 1. Kemudian ada function search. Function search ini adalah fitur untuk search bar-nya. Dia bakalan ngambil data dari data yang isDelete sama dengan 0 atau dia tidak soft delete. Dia bakalan menerima input dari user atau pengguna, kemudian dimasukkan ke dalam query, yaitu like yang diisikan dengan inputan dari pengguna, dan dia akan mencari data dari database yang memiliki kata kunci yang sama. Kemudian kurang lebih dari kategori seperti itu. Untuk di home ini adalah untuk usernya ketika dia login, dia bakal ambilin guna yang telah login, atau kalau belum login dia bakal ngedirect ke halaman login. Kemudian untuk produk dan transaksi controller mungkin ini kurang lebih sama seperti kategori. Ya, terdapat indeks, cuman bedanya di sini indeks dari produk dia nampilinnya udah di inner join, yaitu dengan left join, dimana dari tabel produk dan kategori yang ada fungsi create, store, dan lain-lain, kurang lebih ada kategori controller. Transaksi juga sama kurang lebih seperti fitur-fitur pada kategori controller. Mungkin bisa dilanjut ke view kali ya. Oh, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian view-nya. Di sini view itu ada kategori, terus ada produk, ada transaksi juga, dan ada login yang ada di file out itu. Nah, untuk itu view ini pertama fungsinya itu untuk tampilan yang ada pada websitenya. Jadi bisa dilihat di sini yang pada tulisan daftar kategori itu ada tulisan teks 2x1 yang berarti teks ini ukurannya lebih besar dari teks normalnya. Lalu ada fontnya bold. Nah, selanjutnya form action, root,
kategori search, di mana ini menentukan jalannya atau rutenya ketika diklik. Jadi di sini bisa dilihat ini rutenya ke kategori .search atau ke kelas kategori search. Nah, sama seperti tadi ya, ini juga root berarti menentukan jalannya. Nah, untuk tabel header bisa dilihat di sini. Tabel header itu adalah tampilan teks yang ada di atas tabelnya itu seperti ID kategori dengan PY3 dan PX6 itu merupakan padding pada teks ini dan menggunakan teksnya di kiri atau teks live. Dan selanjutnya itu sama, selanjutnya langsung kita pindah saja ke table body. Nah, bisa dilihat di sini fungsinya ini adalah untuk menampilkan data yang ada pada database ke dalam view-nya. Nah, ini kategori panah ID kategori. Nah, selanjutnya delete form-nya bisa dilihat di sini ketika diklik maka dia akan pindah ke atau dia akan menentukan rutenya menuju kategori .destroy. Sama seperti soft delete juga begitu. Nah, ketika mereka diklik, itu akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus ini gitu. Nah, selanjutnya. Nah, oke, ini pada kategori create delete-nya. Bisa dilihat di sini sama seperti tadi, tambah kategori baru dengan teks yang ukurannya lebih besar, menggunakan teks 2x1, font bold. Nah, selanjutnya rutenya bisa dilihat di sini. Form action sama dengan root kategori store. Selanjutnya itu ada nama, labelnya nama, dan bawahnya juga ada label yang submit. Nah, ya bisa dilihat di situ dengan teksnya nama kategori dan yang flex justice between-nya itu dengan tulisan simpan. Oke, lanjutnya. Nah, ini untuk tampilan editnya. Bisa dilihat di sini sama, teksnya masih ukurannya lebih besar dari yang normal dan bold juga. Ini hampir mirip dengan create tadi untuk tampilannya, maka kita bisa skip untuk ke indeksnya. Oh, untuk ke trash-nya bisa dilihat sini hampir sama dengan di dalam indeks. Dengan header tabelnya itu ID kategori, nama kategori, dan aksi. Untuk di dalam tabel bodinya sendiri, itu akan menampilkan data yang sudah dihapus dari kategori atau yang sudah soft delete dari kategori tersebut. Nah, untuk bedanya itu pada tabel pada restore form bisa dilihat di sini itu akan menuju ke kategori restore yang mana ini akan memulihkan kategori yang sudah dihapus dan ketika diklik ada tulisan apakah Anda yakin memulihkan kategori ini. Oke, lanjutnya. Nah, ini untuk tampilan home-nya bisa dilihat di sini ada name, alamat, nomor handphone. Untuk itu menggunakan border rounder dan ada juga logout. Lanjutnya. Oke, untuk loginnya di sini untuk di tengah menggunakan flex item center justify seperti yang dilihat di situ dan di dalamnya tuh ada URL login nih dan itu untuk fontnya ukurannya lebih besar dan ada nomor handphone
password, dan submit. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk app blade-nya bisa dilihat di sini. Untuk app blade ini bisa dilihat ada beranda, produk, kategori, transaksi, dan logout itu berada pada header-nya atau paling atasnya pada webnya tersebut. Dengan teksnya white, dan ini akan pindah ke atau terhubung dengan URL pada kelas-kelas tersebut. Bisa dilihat seperti kelas home, produk, kategori, transaksi, dan logout. Selanjutnya. Nah, untuk indeknya ini tadi bisa dilihat ini hampir mirip dengan yang dimiliki kategori. Bedanya itu hanya pada isi tabelnya, dan tabel headernya bisa dilihat lebih banyak, seperti ada ID produk, nama, harga, deskripsi, stok, dan kategori yang terakhir aksi. Untuk tabelnya sendiri, maka ini isi tabelnya maksud saya, ini menampilkan isi data dari database tabel produk. Bisa dilihat, dan ini juga terdapat sama delete form dan soft delete. Oke, bisa lanjut. Nah, untuk create-nya ini sedikit berbeda dengan yang ada pada kategori. Bisa dilihat di sini ada nama produknya yang warna teksnya gray, bisa dilihat, atau abu-abu dengan teks gray, fontnya medium. Selanjutnya harganya juga sama, untuk label harga teksnya gray, teksnya abu-abu, dan selanjutnya juga sama. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk tampilan editnya hampir mirip dengan tweetnya tadi. Bisa dilihat ya. Ini mirip dengan create tadi. Maka bisa kita skip ke trash-nya langsung. Nah, sedangkan trash-nya ini hampir mirip dengan index. Bedanya ini akan menampilkan isi tabel pada produk yang sudah datanya yang sudah di soft delete. Bisa dilihat di sini, untuk itu menggunakan produk destroy. Jika produk destroy akan diklik, akan menampilkan apakah yakin ingin menghapus kategori ini. Dan restore form-nya juga sama seperti punyanya kategori. Oke, lanjut ke transaksi. Nah, ini adalah indeksnya transaksi. Ini lebih sedikit dari yang punyanya produk tadi. Ada transaksi, ID transaksi, tanggal, produk, user, dan aksi. Nah, untuk menampilkan tabel bodinya itu mengambil datanya dari database tabel transaksi, bisa dilihat di sini, dan juga sama punya delete. Bawahnya lagi, maaf. Nah, untuk ini tidak ada soft delete-nya, hanya ada hard delete-nya. Jadi ketika dihapus, akan muncul apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi ini. Oke, lanjutnya. Nah, ini untuk tampilan create-nya. Bisa dilihat di sini, ada menggunakan rutenya itu transaksi.store. Terus juga ada tanggal yang dimana fontnya medium dengan tulisannya warnanya abu-abu, sama dengan produk itu fontnya juga sama dengan warna yang sama. Nah, itu menggunakan tabel dari produk. Bisa dilihat for each produk as produk. Oke, selanjutnya itu pada
user, hampir mirip tadi warnanya dengan fontnya juga. Oke, lanjutnya ke edit. Nah, bisa lihat di sini editnya, tampilan edit pada transaksi hampir mirip dengan yang tweet, sama seperti yang lain ini, maka bisa kita skip langsung ke rutenya web. Nah, ini rute yang ada. Bisa dilihat ini kita dipisahkan ya antara produk, kategori, dan transaksinya. Nah, ya. Sekian dari pembahasan view dan routes. Saya kembalikan ke Adel. Silahkan. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah katanya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.